Halo semuanya, balik lagi di channel JLID bareng gua Nia. Hari ini gua kedatangan salah satu laptop lokal yang cukup menarik buat dibahas, yaitu Axio MyBook Hype 3. Laptop ini cocok banget buat kalian yang lagi cari perangkat untuk kerja, kuliah, dan produktivitas harian dengan harga yang tetap bersahabat. Di video ini gua akan bahas mulai dari desain, layar, performa, sampai konektivitasnya. Dan ada sedikit uji coba ringan untuk aplikasi Adobe Photoshop, khususnya buat kalian yang mungkin butuh laptop untuk edit-edit ringan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Langsung aja kita mulai ke videonya. Pertama, kita mulai dari desainnya dulu ya. Laptop ini hadir dengan warna hitam matte yang memberikan kesan clean dan elegan. Finishing doff-nya bikin laptop ini gak gampang ninggalin bekas sidik jari, jadi tetap terlihat rapi meski sering dipakai mobile. Logo Axio ada di bagian tengah cover belakang, tampilannya minimalis dan gak berlebihan. Desain keseluruhan terkesan profesional dan cocok dibawa ke kantor, kampus, atau ruang meeting. Bodinya juga terasa cukup ringan dan ringkas untuk ukuran 14 inci. Cocok buat kalian yang punya mobilitas tinggi atau sering kerja dari tempat yang berbeda-beda. Masuk ke bagian layar, laptop ini punya layar 14 inci Full HD 1920x1080 yang sudah menggunakan panel IPS. Ini salah satu nilai jual terbesarnya karena sudut pandangnya jadi lebih luas dan warna terlihat lebih tajam serta akurat dibandingkan layar TN biasa. Layar ini cocok buat nonton, browsing, atau kerja desain ringan. Terlihat terang meski dilihat dari samping, jadi lebih fleksibel kalau dipakai rame-rame atau di tempat yang pencahayaannya nggak ideal. Di atas layar ada webcam 720 pixel untuk kebutuhan video call dan meeting online. Plus, Axio menambahkan privacy camera shutter, jadi kalau kamu lagi nggak pakai webcam, tinggal geser aja buat nutup. Praktis dan lebih aman dari resiko kamera nyala tanpa sengaja. Keyboardnya pakai layout full size yang nyaman banget nih buat ngetik. Tombol-tombolnya punya jarak yang pas, travel key-nya cukup dalam, jadi nyaman banget buat kerja harian. Sayangnya keyboard ini belum dilengkapi backlight ya, jadi kalau kalian suka kerja di ruangan minim cahaya, mungkin butuh lampu tambahan. Touchpad-nya punya responsivitas yang baik, support multitouch gestur seperti scroll dan zoom, dan ukurannya pas untuk navigasi sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian performanya ya. Laptop ini ditenagai oleh Intel Core i3 generasi ke-10, prosesor yang cukup efisien buat kerja multitasking ringan. Laptop ini sudah dilengkapi dengan RAM 8GB DDR4 yang udah cukup lega untuk buka banyak tab browser, kerja di office, dan komunikasi online sekaligus. Untuk penyimpanan, laptop ini menggunakan HDD 256GB, memang belum secepat SSD, jadi untuk booting dan buka aplikasi agak lebih lama ya. Tapi untuk sekedar simpen dokumen, video, atau file kerja, kapasitasnya cukup luas dan masih usable untuk penggunaan harian. Gua juga sempet coba buka Adobe Photoshop versi 2023 di laptop ini. Hasilnya, Photoshop bisa berjalan dengan cukup stabil selama kamu hanya melakukan editing ringan seperti cropping, retouch sederhana, atau edit konten buat media sosial. Untuk proyek besar atau file yang banyak layer tentu akan terasa agak berat, apalagi laptop ini masih pakai HDD. Tapi kalau kamu pakainya buat desain simple seperti template Instagram, thumbnail, atau flyer, laptop ini masih bisa ngikutin dengan baik. Laptop ini juga punya stereo speaker yang outputnya cukup lantang dan jernih untuk kebutuhan nonton video, Zoom meeting, atau dengerin musik sambil kerja. Suaranya nggak pecah di volume tinggi dan cukup memadai untuk kelas entry level. Untuk port, laptop ini cukup lengkap loh, cocok buat kamu yang sering colok sana sini. Di antaranya ada 3 USB Type A, 1 USB Type C, HDMI, SD card reader, audio jack combo, dan casing tone lock buat keamanan fisik tambahan. Dari sisi konektivitas nirkabel, laptop ini juga udah support Wi-Fi dan Bluetooth loh, jadi bisa langsung pairing ke headphone wireless, mouse, atau printer
dengan lancar. Soal baterai, laptop ini bisa bertahan sekitar 5-6 jam untuk pemakaian ringan seperti ngetik, browsing, dan video call. Kalau udah multitasking berat, daya tahan baterainya bisa turun jadi 4 jam aja. Tapi secara keseluruhan udah cukup aman untuk kerja seharian, asal tetap bawa charger buat jaga-jaga ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Axiom MacBook Hype 3 ini adalah laptop lokal yang layak dilirik kalau kamu cari laptop buat kerja, kuliah, atau tugas harian dengan layar IPS Full HD yang enak dilihat, RAM 8GB untuk multitasking ringan, punya privacy kamera shutter buat keamanan ekstra, dan port lengkap untuk semua kebutuhan kerja. Kekurangannya, laptop ini masih pakai HDD, jadi booting dan loadingnya nggak secepat SSD. Belum ada keyboard backlight, nggak cocok buat kerja berat atau editing profesional. Tapi kalau kamu butuh buat kerja produktif dan ringan, ini salah satu opsi lokal terbaik di harga 3-4 jutaan. Apalagi dengan layar IPS dan build yang udah cukup solid, laptop ini bisa jadi pilihan yang tepat. Oke, itu dia review lengkap dari gua tentang Axiom MacBook Hype 3. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman pakai laptop ini, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe karena kita bakal terus bahas laptop-laptop menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, and bye-bye!